Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Halik dengan NIM 23650032. Nah, pada video kali ini saya akan mereview PPT dari pertemuan kedua mata kuliah Cybercrime. Nah, langsung saja kita mulai, yaitu pengaturan cybercrime dalam hukum positif Indonesia. Capaian pembelajaran. 1. Mengidentifikasi regulasi cybercrime sebelum UU ITE. 2. Menganalisis penerapan KUHP pada kasus cybercrime. 3. Memahami kendala penegakan hukum cybercrime. 4. Mengevaluasi contoh kasus cybercrime di Indonesia. Nah, langsung ke regulasi sebelum Undang-Undang ITE. Poin 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Poin 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Poin 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Poin 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Nah, penerapan KUHP pada cybercrime. Poin 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Poin 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Poin 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Poin 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Poin 5. Pasal 303 Perjudian Online. Poin 6. Pasal 282 Pornografi atau website porno. Pasal 7. Poin 7. Pasal 406 Perusakan atau device atau hacking. Poin 8. Pasal 262 Pemalsuan surat atau kartu kredit. Nah, studi kasus KUHP atau Karding. Modus mencuri nomor kartu kredit transaksi e-commerce. Poin 2. Pasal 362 pencurian plus 378 penipuan plus 262 pemalsuan. Poin 3. Proses penjual kirim barang ke bank tolak pembayaran. Poin 4. Korban atau pemilik kartu kredit dan penjual online. Nah, studi kasus 3 pembajakan software di Indonesia. Poin pertama, fakta software asli $50 atau bajakan 20.000. Poin 2, modal produksi lebih kurang dari 5.000 per keping. Poin 4, dampak kerugian pemegang hak cipta. Poin 4, tantangan budaya atau dimaklumi. UU Hak Cipta nomor 19/2002. Poin 1, pasal 1, angka 8, program komputer termasuk ciptaan. Poin 2, masa berlaku 50 tahun atau pasal 30. Poin 3, pasal 72 ayat 3, pembajakan software komersial. Poin 4, sanksi penjara maks 5 tahun garing denda 500 juta. UU Telekomunikasi nomor 36/1999, pasal 1, angka 1, internet termaksud telekomunikasi. Poin 2, pasal 22, larangan akses tanpa hak ke jaringan telekomunikasi. Poin 3, pasal 50, sanksi penjara maks 6 tahun atau denda 600 juta. Poin 4, contoh hacking website KPU, www.kpu.go.id. Pasal 22 Jo pasal 50 UU nomor 36/1999. UU Pencucian Uang nomor 15/2002. Poin 1, pasal 2 ayat 1 huruf Q, penipuan termasuk TPPU. Poin 2, keunggulan prosedur cepat versus UU Perbankan. Poin 3, data yang bisa diminta aplikasi mutasi rekening waktu transaksi. Poin 4, pasal 38 huruf B, alat bukti elektronik diakui. Contoh kasus cybercrime di Indonesia. 1. Pencurian akun internet, user ID dan password ISP dicuri. Korban pelanggan ISP dibebani biaya. Kasus kedua yaitu warnet di Bandung 2000-an. Device website mengubah halaman web.
Poin 1, statistik 2000-an, satu website per hari dibajak. Poin 2, metode eksploitasi lubang keamanan. Poin 3, target website pemerintah dan perusahaan. 3, probing and porting scanning atau pengintaian sistem. Poin 1, analog, cek pintu atau jendela rumah target. Poin 2, tools, nmap, angry IP scanner. Poin 3, status, belum kejahatan tapi mencurigakan. 4, virus komputer Melissa I love you Sirkam. Media penyebaran email. Korbannya tidak sadar mengirim virus ke kontak. Dampak kerusakan sistem dan data. Poin kelima, DOS and DDoS attack. Melumpuhkan layanan target server atau jaringan. Analogi ATM bank tidak berfungsi. DDoS, serangan dari ratusan komputer sekaligus. Poin 6, cyber squatting. Mendaftarkan domain milik orang lain. Contoh, mustikaratu.com. Typo squatting. Domain plesetan klikbca.com. Motif jual mahal atau rugikan pesaing. IDCERT Indonesia Computer Emergency Response Team. IDCERT atau Indonesia Computer Emergency Response Team merupakan institusi kunci dalam ekosistem keamanan cyber Indonesia. Fungsinya yaitu point of contact, laporan masalah keamanan, inspirasi CERT global pasca Sandmine Worm 1988. Perannya yaitu koordinasi penanganan insiden cyber. IDCERT berfungsi sebagai 1. Pusat kontak nasional, National Point of Contact, lembaga resmi yang menerima, memverifikasi, dan mengkoordinasi penanganan laporan insiden keamanan cyber. 2. Koordinator penanganan insiden IDCERT aktif melakukan analisis respon dan pemulihan terhadap insiden. 3. Pusat peringatan dini dan analisis memantau ancaman keamanan cyber global dan lokal, lalu mengeluarkan peringatan advisories serta rekomendasi teknis. 4. Pendorong kesadaran dan kapasitas, melakukan sosialisasi pelatihan dan pembangunan kapasitas untuk meningkatkan tingkat kesadaran dan kesiapan sumber daya manusia. Latar belakang lahirnya IDCERT. IDCERT terinspirasi dan merupakan bagian dari jaringan Global CERT atau CSIRT, Computer Emergency Response Team, atau Computer Security Incident Response Team. Konsep ini lahir sebagai respon langsung terhadap peristiwa bersejarah. The Morris Worm 1988 sering disebut sebagai Sandmine Worm. Ini adalah worm komputer pertama yang menyebar luas di internet. Awal ketika itu, ARPANET melumpuhkan sekitar 10% dari 60.000 komputer yang terhubung. Insiden ini membuka mata dunia akan kerentanan sistem terdistribusi. 2. Kelahiran CERT pertama. Menanggapi insiden tersebut, DARPA Defense atau yang disebut Defense Advanced Research Project Agency AS mendirikan CERT Coordination Center atau CRT atau CC di Universitas Carnegie Mellon pada 1988. Ini menjadi modal bagi tim respon insiden serupa di seluruh dunia termasuk Indonesia. IDCERT didirikan untuk membawa fungsi-fungsi kritis ini ke tingkat nasional, mengadaptasi model global dengan konteks dengan kebutuhan keamanan cyber Indonesia. Hubungan IDCERT dengan kerangka hukum cyber Indonesia. 1. Fase respon teknis versus hukum. IDCERT fokus pada penanganan teknis darurat, menutup kerentanan, membasmi malware, memulihkan sistem. Sementara itu, lembaga penegak hukum seperti Bareskrim Polri fokus pada penyidikan dan proses hukum terhadap pelaku berdasarkan undang-undang yang berlaku. 2. Sumber informasi dan bukti. Analisis forensik digital dan laporan insiden dari IDCERT seringkali menjadi data awal, lead, atau alat bukti elektronik pendukung yang penting bagi penyidik dalam kasus pidana cyber. Ketiga, pencegahan kerugian yang lebih luas. Dengan merespon insiden dengan cepat, IDCERT membantu mencegah eskalasi serangan yang dapat menimbulkan kerugian finansial masif atau gangguan layanan publik yang ujung-ujungnya juga merupakan bentuk pencegahan kejahatan. Nah, contoh aksi IDCERT. Jenis kasus cybercrime. 1. Serangan ransom pada sektor vital.
Contoh insiden nyatanya di Indonesia yaitu serangan Brian Sipler pada rumah sakit tahun 2023. Aksi dan peran IG Search-nya yaitu peringatan dini, menerbitkan advisory teknis, koordinasi tanggap darurat, membantu isolasi sistem dan pemulihan data. Ketiga, analisis malware, reverse engineering untuk pemahaman ancaman, sinergi dengan lembaga dan regulasi lain, yaitu BSSN, kebijakan keamanan sektor kesehatan, Kemenkes, koordinasi dengan fasilitas kesehatan, regulasi UPDP, perlindungan data pribadi. Kedua itu device and peretasan situs web pemerintah. Contoh insiden nyata di Indonesia yaitu device atau kebocoran data situs web KPU, kementerian atau pemerintah daerah. Aksi dan peran ID Search yaitu respon cepat, koordinasi takedown halaman yang disusupi, forensik digital, identifikasi vektor serangan dan backdoor. Rekomendasi teknis, panduan hardening server untuk admin, sinergi dengan lembaga dan regulasi lain, yaitu Polri, Bareskrim, penyidik melakukan pasal 30 Undang-Undang ITE, Kominfo, pemblokiran akses, regulasi Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang UU Telekomunikasi. Ketiga yaitu kebocoran data, massal data breach, kebocoran data BPJS Kesehatan 2021 atau data pemilih KPU, verifikasi dan identifikasi pantau dari dark web, konfirmasi kebocoran, analisis dampak, identifikasi jenis data yang bocor, peringatan publik, edukasi pencegahan phishing dan penipuan, PPATK, pelacakan transaksi jual beli data otoritas terkait BPJS dan lain-lain, audit keamanan internal, regulasi UU PDP dan UU ITE, dan masih banyak lagi contoh aksi ID Search. Nah, ini dia. Nah, penanganan ID insiden cyber. 1. Aksi ID Search dalam penanganan insiden cyber ada 3 fase operasional utama, yaitu respons cepat dan mitigasi, 2. Analisis forensik dan koordinasi, 3. Edukasi dan penanganan jangka panjang. Fase 1 yaitu respon cepat dan mitigasi. Pada fase ini, ID Search bertindak sebagai first responder digital yang fokus membatasi penyebaran kerusakan dan memulihkan layanan. Tindakan ini bersifat krusial untuk mencegah eskalasi insiden, yaitu 1. Penerbitan peringatan dini atau early warning advisory adalah langkah pertama yang sistematis, misalnya saat mendeteksi kampanye ransomware baru seperti Brian Sipler. ID Search segera menjadi target seperti rumah sakit. Advisory ini berisi indikator kompromi, indikator of compromise atau IOCS, vektor serangan dan langkah-langkah mitigasi darurat untuk diterapkan sebelum keserangan meluas. Kedua, koordinasi takedown dan isolasi dilakukan untuk memutus akses publik ke sumber ancaman. Dalam kasus device situs web pemerintah atau maraknya situs penipuan investasi bodong, ID Search berkoordinasi secara aktif dan Kementerian Kominfo dan penyedia internet service provider atau ISP untuk membatasi akses blocking dan melakukan takedown sehingga mencegah misinformasi dan korban lebih banyak. Ketiga itu ada bantuan teknis pemulihan diberikan kepada organisasi korban seperti membantu tim IT internal rumah sakit atau fintech yang terkenal serangan DDoS untuk mengisolasi sistem yang terinfeksi, membersihkan malware dan memulihkan data dari cadangan yang aman agar layanan kritis dapat beroperasi kembali. Nah, fase kedua yaitu analisis forensik dan koordinasi strategis. Setelah situasi darurat terkendali, ID Search beralih ke investigasi mendalam untuk memahami akar masalah dan mendukung proses hukum. 1 adalah dengan cara analisis forensik, kedua dengan koordinasi dengan lembaga penegak hukum dan regulator, ketiga adalah pemetaan dampak dan rekomendasi sistemik. Nah, fase ketiga lanjut edukasi, pencegahan, dan peningkatan kapasitas. Fase ini berorientasi pada pembangunan ketahanan cyber jangka panjang bagi ekosistem digital Indonesia. 1. Dengan cara kampanye edukasi dan kesadaran publik. Kedua, penyusunan dan penyebaran best practice. Ketiga adalah pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM keamanan cyber.
Nah, sertifikasi perangkat keamanan. Sertifikasi perangkat keamanan adalah proses formal untuk memverifikasi dan memvalidasi bahwa suatu produk teknologi seperti firewall, sistem operasi, atau aplikasi kriptografi telah memenuhi serangkaian persyaratan keamanan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuannya adalah memberikan jaminan objektif kepada pengguna akhir baik individu maupun perusahaan maupun pemerintah bahwa produk tersebut dapat dipercaya melindungi sistem dan data mereka dari ancaman cyber. Nah, tantangan utama sertifikasi perangkat keamanan yaitu problem. Satu, ketergantungan pada sertifikasi asing. Kedua, kebutuhan standar berbeda untuk personal versus militer. Contoh, Common Criteria ISO 15408. Nah, tantangan utama sertifikasi perangkat keamanan yaitu problem ketergantungan pada sertifikasi asing. Kedua, kebutuhan mendesak. Nah, langsung contoh standar Common Criteria ISO atau IEC 15408 sebagai pilar teknis. Common Criteria atau CC adalah standar internasional yang dapat dijadikan referensi teknis utama untuk membangun skema nasional. CC menyediakan kerangka kerja yang sistematis melalui Target of Evaluation atau TOE, Security Target atau ST, Evaluation Assurance Level atau EAL, dan Protection Profile atau PP. Analisis kendala penegakan hukum cybercrime di Indonesia. Penegak hukum terhadap kejahatan cybercrime di Indonesia menghadapi kendala multidimensi yang kompleks, mulai dari aspek teknis, sumber daya manusia, hingga kerjasama internasional, yaitu satu dengan kendala-kendala yaitu pembuktian elektronik, perbedaan persepsi, lemahnya penguasaan, sarana dan prasarana, kesulitan menghadirkan korban, terus transnasional. Nah, rekomendasi dan langkah solutif. Kendala solusi yang diperlukan pembuktian elektronik yaitu standarisasi prosedur forensik digital nasional. Pembentukan laboratorium forensik digital yang terakreditasi di bawah BSSN atau Polri dengan standar internasional. 3. Peningkatan jumlah ahli forensik digital tersertifikasi. Terus ada perbedaan persepsi hukum, penyusunan pedoman pelaksanaan juklak, teknik untuk pasal-pasal krusial Undang-Undang ITE dan lainnya. Pelatihan sertifikasi bersama untuk penyidik, jaksa, hakim, dan tentang hukum cyber, mendorong keputusan jurisprudensi yang menjadi acuan baku, kapasitas aparat, dan lintas yurisdiksi. Solusi untuk kendala pembuktian elektronik berfokus pada membangun standar atau kapasitas dan keahlian teknis untuk mengatasi kerapuan digital dengan cara 1. Standarisasi prosedur forensik digital nasional. Kedua, pembentukan laboratorium forensik digital terakreditasi. 3. Peningkatan jumlah ahli forensik digital tersertifikasi. Solusi untuk kendala perbedaan persepsi hukum ditunjukkan untuk menciptakan keseragaman pemahaman dan kepastian hukum di antara para penegak hukum. 1. Penyusunan pedoman pelaksanaan juklak teknis. Kedua, pelatihan sertifikasi bersama untuk penyidik, jaksa, dan hakim. 3. Putusan jurisprudensi yang menjadi acuan baku. Solusi untuk kendala kapasitas aparat, yaitu 1. Pelatihan wajib dasar cybercrime untuk seluruh penyidik umum. Kedua, pelanggaran alokasi khusus untuk pengadaan alat forensik. Ketiga, kemitraan dengan universitas dan komunitas ahli cyber. Solusi untuk kendala lintas yurisdiksi, yaitu 1. Mempercepat ratifikasi konvensi Budapest. 2. Membentuk tim khusus MLA di Kejaksaan Agung. Ketiga, memanfaatkan jalur kerjasama informal antar cert. Nah, kesimpulan, sertifikasi perangkat keamanan bukanlah kemewahan, melainkan sebuah keharusan untuk kedaulatan digital Indonesia. Keberhasilan membangun skema sertifikasi nasional yang kredibel akan menghasilkan 3 manfaat utama. 1. Meningkatkan kepercayaan pada ekosistem digital dalam negeri. Kedua, melindungi infrastruktur kritis dan dengan standar yang sesuai ancaman. Ketiga, mendorong industri keamanan cyber lokal
berinovasi, dan bersaing. Nah, mungkin saja penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.